bertahta dan berkuasa mengerjakan apa yang kita kerjakan dari dalam diri kita, sehingga Anda bisa menikmati kekristenan Anda, ya, baik dalam keadaan yang istilahnya positif atau negatif, karena selama kita masih hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa, bukan hanya yang positif yang akan menjadi bagian yang kita alami, tetapi yang negatif pun, saudara, terkadang kita alami. Tetapi yakinlah, bersama Tuhan kita sudah diberi kemenangan. Saya mau membagi bacaan Alkitab di hari ini dari Matius 12. Saya hanya mau membaca ayat 22 sampai dengan 30, saudara. 32 ya. 22 sampai 32. Demikian bunyinya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ya, kembali kita membaca peristiwa di mana ada orang yang dibawa kepada Yesus karena orang itu kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Ya, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Itu adalah peristiwa yang luar biasa, terutama bagi mereka saat itu, sehingga di ayat 23 kita membaca, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ya. Jadi orang-orang awam tersebut istilahnya bisa menerka sedikit kalau dia ini agaknya anak Daud, saudara ya. Mereka masih polos. Ya. Mereka pernah mendengar tentang nubuatan datangnya anak Daud tersebut. Ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, ya, ahli-ahli agama, ya, otaknya yang sudah terset dengan kelompok mereka sendiri, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Ada dua sisi, saudara. Manusia awam, orang awam yang tidak memiliki pikiran jahat, yang masih polos, ya, tidak memiliki kecemburuan, melihat peristiwa tersebut, mereka berkata dalam diri mereka, ini sepertinya anak Daud yang telah dinubuatkan. Ya. Tetapi lain halnya dengan Farisi, ya, dengan orang-orang yang beragama. Agama telah menjadi kesombongan mereka. Mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia ini mengusir setan. Ya. Tetapi perhatikan ayat 25 juga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara, kalau Anda melihat, ya, misalkan Anda anak yang kedua atau ketiga dari keluarga Anda punya banyak saudara, ya, di dalam hal-hal tertentu saudara Anda lebih berhasil, ya. Tidakkah seharusnya Anda mengucap syukur dan ikut bersuka? Ya? Tapi kalau Anda memiliki hati yang jelek, ya, memiliki hati yang jelek terhadap siapapun, ya, Anda tidak akan sanggup melihat keberhasilan orang lain. Bahkan untuk melihat keberhasilan saudara kandungnya sendiri saja tidak bisa. Ya. Yang ada kecemburuan, ya. Yang ada dengki, yang ada jadi malah tidak suka melihat saudara kandungnya berhasil. Apabila orang lain, apalagi orang lain, juga di teman kerjaan, saudara. Kalau di teman kerjaan Anda ada yang mendapat bonus besar, apakah Anda cemburu, ya, nyengir, atau Anda ikut bersuka, saudara? Biarlah ini sejenak, ya, menyegarkan kita agar kita memiliki hati yang baik, ya. Ikut bersuka dengan mereka yang bersuka, saudara, ya. Demikian
Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Ya, kalau iblis membiarkan kelompoknya sendiri memecah belah, itu sebetulnya sudah kesalahannya. Kalau Anda di dalam keluarga Anda sendiri mempersilahkan diri untuk memecah keluarga Anda sendiri dengan kecemburuan, ya, dengan kedengkian antara satu dengan yang lain, ya, karena keberhasilan yang lain, saudara, itu adalah kefatalan, ya. Jangan dilanjutkan, karena ada, ya, adiknya lebih-lebih berhasil, kakaknya cemburu, jahat, menjahati, ya. Jangan terjadi, saudara, ya. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu Farisi mengusirnya? Karena pengikut-pengikut Farisi juga ada yang mengusir setan. Jadi istilah sama lah gitu ya. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mereka buta, saudara. Para agamawan ini hanya membanggakan kelompok mereka. Para agamawan ini tertutup dengan kebenaran, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Sedangkan manusia lain bisa melihat tanda-tanda tersebut. Kalau Allah tidak beserta dia, peristiwa itu tidak akan terjadi, saudara. Dan Yesus di sini berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah sudah dibawa Allah dari sorga ke dunia di antara manusia, agar manusia dapat melihatnya, agar manusia dapat mengalaminya, agar manusia dapat menerimanya dengan cuma-cuma, saudara. Sudahkah Anda mengalami berkat yang terbesar, yaitu menerima pemberian kerajaan sorga yang telah dibawa oleh Yesus, ya, dari sorga ke dunia, ya. Dari apa yang disebut kekristenan itu, saudara, pengikut Kristus, itu kita nanti masuk ke surga karena apa? Yang dari surga turun ke dunia. Karena yang di dunia tidak akan bisa naik ke surga. Tetapi mungkin banyak yang lain yang mencoba menggapai surga dengan usahanya sendiri, saudara. Surga itu penuh dengan kesempurnaan. Yang tidak sempurna, saudara, pada akhirnya kalau Anda membaca firman Allah tidak bisa menggapai surga. Kalau kita bisa menggapai surga dengan kebaikan kita, dengan cara kita sendiri, kita akan mencacati sorga. Tetapi yang dari sorga itu, saudara, yang sempurna, telah turun dari sorga ke dunia, agar kita yang mau diberi kerajaan sorga, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, kita akan dibawanya ke sorga. Ya. Pelajari itu baik-baik, saudara, dapatkan kebenarannya. Ya. Bisakah manusia sebenarnya mencari jalannya sendiri untuk naik ke sorga yang sempurna? Atau yang lebih masuk akal, yang di sorga yang sempurna itu telah turun ke dunia, agar yang di dunia bisa naik ke sorga. Mana, saudara, yang lebih masuk akal dan yang lebih benar? Itu kuis sebagian bagi Anda. Temukan kebenarannya dan semoga Anda menemukan kerajaan sorga, saudara. Ya. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Ya. Anda bersama Yesus? Saya bersama Yesus, atau Anda dan saya tidak bersama Yesus? Hanya ada dua, saudara. Antara kita yang bersama Yesus dan kita
yang tidak bersama Yesus, artinya yang melawan Yesus, akan tercerai-berai. Segala usaha yang diusahakan manusia ya, mungkin hanya berhasil sampai di dunia ini, saudara. Tidak akan bisa nembus surga. Ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Yesus berkata, segala hujat dan dosa manusia akan diampuni. Tidak ada dosa manusia yang tidak dapat terampuni oleh Allah jikalau orang itu mau diampuni, ya. Termasuk pembunuh, perampok, pemerkosa. Tetapi maukah orang itu benar-benar bertobat, ya? Bukan hanya berkata kemudian bisa masuk surga. Tidak, saudara. Kalau benar-benar bertobat, ya, orang cabul segalanya, yang akan dibuktikan dengan kehidupannya, yang mana Allah sendiri melihat buktinya, saudara, dia bisa diampuni dosanya. Dan semoga saya dan Anda yang sudah diampuni dosanya oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga hidup membuktikan sebagai manusia baru. Kita hidup membuktikan sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Ya. Kembali kita tidak akan menjadi sempurna, tetapi kita akan terus disempurnakan. Ya. Ada progres, saudara, ya. Tidak nunggak kelas 3 terus, ya. Selama 10 tahun nunggak kelas 3, selama 20 tahun nunggak kelas 3, saudara. Kalau saya dan Anda hidup di dalam pertobatan, ya kembali, ingatlah kita memerlukan Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri saya dan Anda, agar membersihkan kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hanya satu dosa, saudara, yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu hujat terhadap Roh Kudus. Apa itu? Apakah itu percabulan? Apakah itu pembunuhan? Apakah itu pemerkosaan dan lain sebagainya? Tidak. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11, Yesus berkata demikian. Saya mau baca sampai ayat 7, dari ayat 7 ya, dari Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku pergi penghibur itu tidak akan penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, hujat terhadap Roh Kudus adalah menolak Roh Kudus yang berbicara kepada diri kita untuk bertobat, untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Yesus. Jikalau Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat yang diutus Allah, yang turun dari sorga ke dunia, yang telah mati bagi dosa manusia, yang telah dibangkitkan dari kubur, dan yang telah naik ke sorga. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak, saudara, ya. Kalau sampai saat ini masih ada orang, ya, yang memusuhi Yesus, yang memaki-maki Yesus, ya, yang menganiaya pengikut Yesus, yang artinya juga menganiaya Yesus. Kalau orang itu bertobat, bisa diampuni, saudara, ya, asal dia mau bertobat. Tetapi kalau sampai matinya dia menolak Roh Kudus yang mengingatkan dia, yang mengingatkan Anda untuk bertobat dan percaya kepada Allah, sudah tidak ada jalan lagi keselamatan. Sudah tidak ada jalan lagi untuk bisa masuk surga. Ya. Karena kembali, saudara, surga itu penuh dengan kesempurnaan. Kalau Anda bisa menggapai surga dengan caranya sendiri, surga itu akan terisi dengan manusia-manusia seperti
Anda, dengan usaha Anda yang penuh dengan kelemahan dan kecacatan. Tetapi kalau yang dari sorga yang sempurna itu turun ke dunia dan telah menyediakan diri untuk membayar dosa manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan kita yang telah dibayar dosanya oleh Yesus, mau percaya kepada Yesus, kita dijadikan sempurna bukan karena kita. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita, tetapi iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya. Dan kembali saudara, bagi kita yang sudah jadi Kristen, pengikut Yesus, jangan hidup menentang Yesus. Ya. Kita hidup berpihak, kita hidup bersama Yesus, dan itu kita buktikan dengan kita hidup sehari-hari. Bertumbuh, mentaati, mencintai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Selamat bekerja, selamat berusaha, selamat menikmati liburan Anda, selamat menikmati apa yang Tuhan berikan bagi Anda. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan Yesus tambah besar, kita tambah kecil, saudara. Ya, puji kepada Tuhan. Amin.